Bab 1. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, betul. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Macam-macam kitab Allah ada 4. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Berikut penjelasan mengenai 4 kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, diturunkan di Bukit Tursina pada abad ke-15 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani dan asal kata dari Torah. Berikut mengenai 10 ajaran pokok dalam kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala atau mempersekutukan Allah, perintah untuk mensucikan hari Sabtu, perintah untuk menghormati orang tua, larangan untuk membunuh, berzina, mencuri, berkata bohong, dan mengambil hak orang lain. Kita lanjut, dalil nakli tentang iman kepada kitab Taurat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, yang berbunyi, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kemudian penjelasan mengenai kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diperuntukkan Bani Israel, diturunkan di Palestina pada abad ke-10 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Kipti yang asal katanya dari Mazmur. Mengenai isi kitab Zabur, tidak mengandung ajaran pokok seperti kitab yang lainnya, melainkan berisi nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi, nyanyian perorangan, ratapan-ratapan para jamaah dan doa-doa untuk individu, serta nyanyian untuk raja, meliputi kisah Nabi Daud. Lanjut, dalil nakli tentang iman kepada kitab Zabur dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Berikutnya penjelasan mengenai kitab Injil, yang mana diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, diturunkan di Palestina pada abad ke-1 Masehi, menggunakan bahasa Suryani, dan nama lain dari kitab Injil adalah Alkitab atau Bible. Kita lanjut mengenai ajaran pokok dalam kitab Injil. Yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian perintah untuk menjauhi sifat tamak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menceritakan akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Injil dalam Quran Surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang terakhir, penjelasan mengenai kitab Al-Quran, yang mana diperuntukkan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, diturunkan di Gua Hiro pada abad ke-7 Masehi, yang menggunakan bahasa Arab, yang mana memiliki banyak nama lain. Lanjut tentang ajaran pokok dalam kitab Al-Quran. Yang pertama adalah tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum-hukum atau muamalah, peringatan, sejarah atau tarikh, dan dorongan untuk berpikir. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Al-Quran dalam Quran Asy-Syura ayat 7 yang berbunyi, Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir.
yang artinya demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul dan tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Baik anak-anak, yang paling terakhir kesimpulan mengenai kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini adalah yang paling lengkap dan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya.